membangkitkan jiwa ilahinya, namun yang ia bangkitkan justru adalah sebuah peti mati yang dijuluki jiwa sampah. Karena hal itu, ia juga dijuluki sampah oleh orang-orang. Kini, bahkan tunangannya, Wang Ning, ingin memutuskan pertunangan dengannya. Di depan umum, Wang Ning memamerkan jiwa ilahi es dan saljunya, serta menghina Lin Yan sebagai sampah tak berguna. Ia lalu berbalik dan hendak pergi bersama pria simpanan di sampingnya untuk masuk ke Akademi Batu Merah, menjalani kehidupan tanpa malu dan tak senonoh. Hal ini bahkan anjing pun tak bisa menahannya. Lin Yan berteriak marah di umum, "Kalian berdua, pasangan anjing. 3 tahun dari sekarang, aku, Lin Yan, akan datang sendiri ke Akademi Batu Merah dan mengalahkanmu." Lin Yan kemudian pergi di tengah tatapan heran orang banyak. Sesampainya di keluarga Ling, ayah Lin Yan berkata kepadanya, "Tak peduli jiwa ilahi macam apapun itu, semuanya memiliki alasan keberadaan dan nilainya sendiri. Di benua tarian langit, bahkan orang yang tidak membangkitkan jiwa ilahi pun bisa menjadi kuat dengan mengandalkan kultivasi tubuh fisik mereka. Kuncinya adalah hatimu dan keyakinanmu yang tak tergoyahkan. Aku harap kau tidak menyerah hanya karena jiwa ilahimu adalah peti mati." Di bawah dorongan adik perempuan dan ayahnya, Lin Yan memutuskan untuk bangkit. 3 tahun kemudian, ia pasti akan membuat Wang Ning menyesali keputusannya hari ini. Lin Yan kembali ke kamarnya dan memulai kultivasi jiwa ilahi pertamanya. Ketika Lin Yan membuka matanya lagi, jiwa ilahinya ternyata diselimuti oleh gumpalan kabut hitam. Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Lin Yan segera membuka peti mati itu. Seiring dengan kilatan cahaya keemasan, Lin Yan tiba-tiba terhuyung mundur. Ketika ia melihat lagi, di dalam peti mati itu ternyata terbaring seorang wanita cantik. Lin Yan bertanya dengan heran, "Siapa kau? Kenapa kau bisa berada di dalam jiwa ilahiku?" Wanita cantik itu terkejut melihat Lin Yan, lalu mendekati Lin Yan dan bertanya, "Tempat apa ini?" Lin Yan menjawab, "Ini adalah dinasti Angin Agung." Ternyata, wanita cantik itu bernama Gong Qiansui. Ia dulunya adalah pemimpin sekte Dewa Jatuh, kekuatan terkuat di benua tarian langit. Karena diserang secara diam-diam oleh tetua agung sektenya, ia hampir musnah. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik reinkarnasi mutlak untuk menyimpan jiwanya di dalam peti mati yang disebut gerbang hidup dan mati ini. Menghadapi harisma Gong Qiansui, Lin Yan merasa tertekan dan gemetar ketakutan. Gong Qiansui lalu berkata, "Kau tidak perlu takut. Dengan tingkat kultivasimu yang rendah, jika aku ingin mengambil nyawamu, kau pasti sudah mati sekarang. Kita bisa bekerja sama. Aku akan membantumu menjadi kuat dengan cepat, dan kau membantuku membalas dendam. Bagaimana?" Lin Yan terkejut, ternyata ada hal sebaik itu. Namun, teringat akan jiwa sampahnya, ia berkata, "Jiwa ilahi yang kubangkitkan adalah jiwa sampah. Itu membuktikan bakatku sangat buruk. Bisakah kau membantuku?" Gong Qiansui duduk bersila di atas peti mati jiwa ilahi Lin Yan, mengulurkan tangan dengan santai dan berkata, "Jiwa sampah? Maksudmu itu adalah gerbang hidup dan mati, salah satu dari 10 jiwa ilahi agung kuno. Orang yang memiliki 10 jiwa ilahi agung kuno, begitu mereka tumbuh dewasa, akan memiliki kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Dan gerbang hidup dan mati yang kau miliki adalah yang paling misterius di antaranya. Jika disimpulkan dalam 6 kata, yaitu, 1 niat menghidupkan, 1 niat mematikan." Hebat sekali. Mengetahui bahwa jiwa ilahinya ternyata sangat luar biasa, Lin Yan segera bertanya kepada Gong Qiansui, "Dalam waktu setengah tahun, seberapa banyak kau bisa meningkatkan kultivasiku?" Gong Qiansui menjawab, "Dalam setengah tahun, setidaknya aku bisa membuatmu naik dari kultivator bintang 3 saat ini menjadi kultivator bintang 9. Hati Lin Yan bergetar saat mendengarnya. Kultivator bintang 9? Aku pikir mencapai bintang 6 saja sudah bagus. Bukankah ini langsung melesat? Lin Yan segera bertanya kepada Gong Qiansui bagaimana cara berkultivasi. Gong Qiansui menjawab, "Duduklah, biarkan jiwa ilahimu membantumu berkultivasi." Jiwa ilahi bisa membantuku berkultivasi? Sebelum Lin Yan sempat berpikir lebih jauh, Gong Qiansui melambaikan tangan dan membuka gerbang hidup dan mati. Sebuah cahaya keemasan menyala dari dalam gerbang. Di bawah cahaya keemasan itu, energi spiritual langit dan bumi di sekitar Lin Yan berkumpul padanya dengan gila-gilaan. Saat Lin Yan berkultivasi dengan sepenuh hati, putra tetua klan tiba-tiba datang mencarinya. Lin Yan, pemuda yang disebut sampah oleh semua orang, pertama kali membangkitkan jiwa ilahinya dan itu adalah sebuah peti mati. Jika bukan karena bimbingan guru cantik yang ada di dalam peti mati, Lin Yan tidak akan tahu bahwa jiwa ilahinya adalah salah satu dari 10 jiwa ilahi agung kuno. Gerbang hidup dan mati yang mengendalikan hidup dan mati, dan ia tidak akan bisa berkultivasi dengan bantuan jiwa ilahinya seperti sekarang. Hanya dalam sekejap, Lin Yan merasa kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi meningkat 10 kali lipat. Jika kecepatan peningkatannya terus seperti ini, tidak sampai setengah tahun, ia sudah bisa naik ke kultivator bintang 9. Gong Qiansui, guru cantik di sampingnya, langsung menyiramnya dengan air dingin. Mengejek Lin Yan, "Dengan tubuhmu yang kau manjakan setiap hari ini, kau pikir berapa lama bisa bertahan? Cepat siapkan beberapa ramuan obat. Aku akan membantumu meracik ramuan obat untuk meningkatkan fungsi tubuhmu." "Meracik ramuan obat? Kau seorang peracik ramuan?" Lin Yan bertanya dengan heran. Gong Qiansui dengan tenang berkata, "Tidak boleh." Kemudian, Gong Qiansui menjelaskan kepada Lin Yan ramuan obat apa saja yang perlu disiapkan. Lin Yan dengan canggung menyatakan bahwa ia sangat miskin. Ramuan obat itu setidaknya membutuhkan 5.000 batu roh, dan ia tidak mampu membelinya sekarang. Saat itu, ekspresi Gong Qiansui sedikit berubah. Ia melihat ke arah pintu dan berkata, "Seseorang datang." Lalu ia berkata kepada Lin Yan, "Aku akan kembali ke gerbang hidup dan mati dulu. Kau bisa berkomunikasi denganku dalam hati, aku bisa mendengarnya." Begitu perkataannya usai, gerbang hidup dan mati segera menutup. Lin Yan menyimpan jiwa ilahinya, dan pintu pun kebetulan didorong terbuka. Yang masuk adalah adik perempuan Lin Yan, Ling Xuer. Ling Xuer datang ke hadapan Lin Yan, mengeluarkan botol porselen dan memberikannya kepada Lin Yan sambil berkata, "Ayah menyuruhku memberikannya kepadamu." Lin Yan mengambilnya dan melihat, terkejut, "Ini pil pengumpul ki. Kenapa barang semahal ini diberikan padaku?" Ling Xuer tertawa, "Sudah kubilang, ayah sangat mengkhawatirkanmu, cepat ambil dan makanlah." Saat itu, Ling Tian, yang suka menindas yang lemah, masuk dan mengejek, "Lin Yan, dasar sampah. Bagaimana bisa kau pantas memakan pil semahal ini?" Ling Xuer melihat orang yang datang, segera melindungi Lin Yan di depannya, dan berbicara mengusir Ling Tian.
Ling Tian kembali mengejek, dilindungi oleh wanita. Kau benar-benar hebat, ya. Mendengar itu, Ling Yan langsung marah. Ia mendorong Ling Xuer menjauh dan berteriak, kau mau berkelahi? Aku siap kapan saja. Ling Tian berkata, dengan jiwa sampahmu itu, kau masih mau melawanku? Ling Tian segera memanggil jiwa ilahinya, ingin mengintimidasi Ling Yan. Ling Yan tersenyum sinis, lalu berpikir dalam hati, kenapa tidak membandingkan hal lain, malah membandingkan jiwa ilahi denganku? Ia lalu mengangkat tangan dan memanggil gerbang hidup dan mati, berteriak, penekan. Ling Tian merasakan aura di sekelilingnya tiba-tiba menjadi padat. Kakinya tak terkendali dan berlutut di tanah. Kemudian, jiwa ilahinya hancur berkeping-keping karena getaran dari gerbang hidup dan mati. Ling Yan melihat kesempatan itu, mendekat ke Ling Tian, dan dengan satu pukulan mengirim Ling Tian keluar pintu. Ia lalu berbalik menghadap Ling Xuer yang terkejut dan berkata, sudah kubilang, aku akan menjadi kuat. Setelah Ling Xuer pergi, Ling Yan baru mengeluarkan pil pengumpul ki dan menelannya. Ling Yan berpikir dalam hati, prioritas utama adalah meningkatkan diri ke kultivator bintang 5 terlebih dahulu, barulah aku bisa pergi ke pegunungan binatang iblis untuk mendapatkan inti iblis dan menukarkannya dengan batu roh. Untuk membeli ramuan-ramuan itu. Di bawah bimbingan Gong Qiansui, Ling Yan dengan cepat berhasil menembus ke kultivator bintang 5. Keesokan harinya, ia pun pergi ke pegunungan binatang iblis untuk mencari binatang iblis. Setelah beberapa kali mencari, Ling Yan segera menemukan jejak binatang iblis. Namun, ketika ia benar-benar menemukan binatang iblis itu, Ling Yan justru menjadi tidak percaya diri. Harimau awan api ini, pada dasarnya setara dengan kultivator bintang 6. Bisakah aku mengatasinya dengan kekuatanku? Suara Gong Qiansui terdengar, jangan harap aku akan membantumu, ya. Semuanya harus kau lakukan sendiri. Sebelum Ling Yan sempat berpikir lebih jauh, harimau awan api itu terlebih dahulu menerkam Ling Yan. Ling Yan mengaktifkan perisai energi spiritualnya, menahan serangan itu. Setelah itu, ia segera melilitkan energi spiritual ke tinjunya dan menyerang balik. Setelah beberapa pertukaran, Ling Yan melihat cakaran di tangannya dan berseru dalam hati, kekuatan yang begitu kuat saat disentuh. Sepertinya aku harus menggunakan jiwa ilahi. Ia segera memanggil gerbang hidup dan mati, mengulurkan tangan yang diselimuti kabut hitam, dan membentuk tangan hitam yang mencengkeram harimau awan api. Ling Yan segera mengendalikan harimau awan api itu. Tanpa ragu, ia melompat ke punggung harimau, memerankan adegan Wusong membunuh harimau. Setelah mengatasi harimau awan api, Ling Yan sudah berkeringat deras. Gong Qiansui berkomentar dengan tenang dari samping, pengalaman bertarungmu terlalu sedikit. Kalau tidak, meskipun hanya dengan kekuatan bintang 5, kau seharusnya bisa mengatasinya dalam satu serangan. Ling Yan menghela napas, ampunilah aku. Ini pertarungan pertamaku dengan binatang iblis. Nanti pasti akan lebih baik. Gong Qiansui terkekeh dan berkata, baiklah, cepat periksa apakah ada inti iblis. Seorang pemuda membangkitkan jiwa sampah, dan menderita penolakan oleh tunangannya. Namun, karena jiwa sampah ini, pemimpin sekte terkuat justru menjadi gurunya. Terlebih lagi, guru ini adalah seorang wanita cantik. Di bawah bimbingan guru cantik itu, Ling Yan sang pemuda dengan cepat mencapai kultivator bintang 5, dan berhasil mengatasi harimau awan api bintang 6 di pegunungan binatang iblis, serta sangat beruntung mendapatkan satu inti iblis. Setelah pertarungan ini, Ling Yan memiliki sebuah pertanyaan dalam hati, lalu ia segera bertanya kepada guru cantiknya, Gong Qiansui. Ngomong-ngomong, jika kau di dalam peti mati, apakah aku tidak bisa menggunakan peti mati itu sebagai senjata? Gong Qiansui menjawab, aku bisa menyatu dengan gerbang hidup dan mati, itu tidak akan memengaruhiku sama sekali, dan aku juga tidak akan ditemukan orang lain. Ling Yan berkata setelah mendengarnya, baguslah kalau begitu. Mendapat jawaban itu, Ling Yan tak lagi khawatir. Ia segera bergegas menuju ke dalam pegunungan. Beberapa hari kemudian, dalam proses pertempuran tanpa henti dengan binatang iblis, kekuatan Ling Yan meningkat pesat. Binatang iblis biasa sudah bukan lagi lawan Ling Yan. Kekurangannya adalah, inti iblis ini sangat sulit ditemukan. Ling Yan selama waktu ini, bisa dibilang tidak mendapatkan hasil apapun. Meskipun demikian, ia juga merasakan auranya menjadi lebih kuat. Belum sempat Ling Yan bersuka cita, ia merasakan sekelompok orang sedang mendekat. Ia pun segera mencari tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, 3 orang pun tiba. Ling Yan terkejut melihat para pendatang itu, ternyata mereka adalah orang-orang dari keluarga Zhao. Ketiga anggota keluarga Zhao sedang membicarakan cara mengatasi 2 singa domba emas untuk mendapatkan batang bunga kristal yang mereka jaga. Percakapan mereka tentu saja terdengar oleh Ling Yan yang bersembunyi di samping. Ling Yan segera berpikir, batang bunga kristal, ramuan tingkat 3, setidaknya bisa ditukar dengan 6 atau 7 ribu batu roh. Jika aku mendapatkannya. Gong Qiansui mendengar perkataan ini, lalu berkata, kenapa? Kau berniat merebutnya? Ling Yan tertawa, bagaimana ini bisa disebut merebut? Harta karun langit dan bumi itu untuk mereka yang berjodoh, bukan? Gong Qiansui berkata dengan puas, bagus. Jika ingin melangkah lebih jauh, seorang kultivator harus memiliki pemikiran seperti itu. Ling Yan segera diam-diam mengikuti orang-orang keluarga Zhao sampai ke lokasi 2 singa domba emas. Tak lama kemudian, ketiga anggota keluarga Zhao bertarung dengan 2 singa domba emas. Setelah beberapa pertarungan, ketiganya akhirnya berhasil mengatasi 2 singa domba emas, dan juga berhasil mendapatkan 2 inti iblis. Ketiganya kemudian datang ke bawah pohon batang bunga kristal yang berbuah lebat. Salah satu dari mereka yang memimpin berseru, kali ini kita akan kaya raya. Saat mereka bersiap untuk memetiknya, Ling Yan menampakkan dirinya dan berkata kepada ketiganya, pohon ini kutanam, jalan ini kubuka. Jika kalian ingin memetik pohon ini, tinggalkan nyawa kalian di sini. Ketiga anggota keluarga Zhao melihat bahwa yang datang adalah Ling Yan, lalu tertawa terbahak-bahak, bukankah ini tuan muda sampah dari keluarga Ling? Bukan hanya jiwa ilahinya peti mati rusak, otaknya juga sangat kotor. Setelah mendengar ejekan mereka, Ling Yan memasang wajah muram dan berkata kepada ketiganya, kurangi basa-basimu. Batang bunga kristal ini milikku. Jika tidak ingin mati, cepatlah nyah. Mendengar perkataan itu, salah satu dari ketiganya segera berkata, hanya sampah kultivator bintang 3 saja, biar kami yang mengatasinya. Orang itu kemudian bersama satu orang di belakangnya menyerang Ling Yan. Sayangnya, kekuatan keduanya tidak cukup. Hanya dalam sekejap, mereka justru dikalahkan oleh Ling Yan. Anggota keluarga Zhao yang terakhir melihat pemandangan itu dan berseru kaget, bagaimana mungkin? Dia sudah mencapai bintang 5. Ling Yan menjawab dengan dominan, jangan banyak bertanya, jika mau maju, cepat maju. Orang itu segera mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke arah Ling Yan.
Lin Yan juga mengangkat tinjunya untuk menyambut serangan itu. Setelah asap menghilang, anggota keluarga Zhao itu ternyata dipukul mundur oleh Lin Yan. Ia yang malu dan membisu, segera melepaskan jiwa ilahinya, bermaksud menyelesaikan Lin Yan dalam satu serangan. Lin Yan menyeringai dingin, memanggil gerbang hidup dan mati, sedikit memanjang, dan berteriak, "Telan!" Gerbang hidup dan mati terbuka merespons, mengeluarkan cahaya hitam, dan langsung menelan jiwa ilahi lawan ke dalamnya. Bersamaan dengan suara gerbang hidup dan mati yang menutup, anggota keluarga Zhao itu gemetar ketakutan. Ini adalah salah satu dari 10 jiwa ilahi agung kuno. Gerbang hidup dan mati yang satu niat menghidupkan, satu niat mematikan. Pernahkah kau melihat peti mati yang bisa menjadi senjata? Lin Yan sang pemuda secara tak sengaja membangkitkan sebuah peti mati. Di bawah bimbingan guru cantik itu, ia bahkan bisa menelan jiwa ilahi lawan untuk meningkatkan kultivasinya. Kemampuan ini sungguh tak terkalahkan. Namun, sebelum Lin Yan sempat bersukacita, guru cantiknya, Gong Qianshui, langsung menyiramnya dengan air dingin. Meskipun menelan jiwa ilahi bisa meningkatkan kultivasi, tapi saat ini, kau paling banyak hanya bisa menelan jiwa ilahi bintang 6. Jika kau melebihi itu, kau bisa melukai dirimu sendiri. Meskipun demikian, Lin Yan tetap bersemangat saat mendengarnya. Saat ini, baginya, prioritas utama adalah menukar untuk mendapatkan ramuan obat yang dibutuhkan untuk meracik ramuan obat. Lin Yan kemudian meninggalkan pegunungan binatang iblis dan datang ke paviliun 100 harta di kota Jiangchuan. Setelah masuk ke paviliun 100 harta, Lin Yan langsung menuju ke area penukaran, bersiap menggunakan ramuan obat hasil panennya untuk ditukar dengan batu roh. Manajer tua melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda, dan yakin Lin Yan tidak akan memiliki barang bagus apapun. Siapa sangka, ketika ia membuka bungkusan Lin Yan, ia langsung terkejut, ternyata semuanya barang kelas atas. Bahkan ada 3 botol ramuan obat buah bunga kristal. Ia secara tidak sadar bertanya kepada Lin Yan tentang asal-usulnya. Lin Yan dengan tenang menjawab, "Tuan tua, menukar barang di paviliun 100 harta tidak perlu menjelaskan asal-usulnya, bukan?" Manajer tua itu tahu ia telah melanggar aturan, lalu meminta maaf kepada Lin Yan. Kemudian ia menawarkan 13.000 batu roh untuk membeli ramuan obat yang dibawa Lin Yan. Lin Yan tidak terlalu puas, lalu ia menawar harga dengan pihak lawan. Akhirnya, Lin Yan mendapatkan 14.000 batu roh. Ia berterima kasih kepada manajer tua itu dengan senyum cerah. Manajer tua melihat Lin Yan bersikap sopan, lalu menunjuk ke salah satu kios di samping dan mengingatkan Lin Yan, "Nak, pergilah ke sana dan dapatkan kantong Qian Kun untuk menyimpan itu, akan jauh lebih aman." Lin Yan kembali berterima kasih, lalu segera pergi ke kios sebelah, bersiap menukar kantong Qian Kun. Setelah melihatnya, ia langsung merasa malu. Kantong Qian Kun tingkat dasar sudah membutuhkan 1.000 batu roh. Namun, ia juga membutuhkan tas untuk menyimpan batu roh dan ramuan obat. Jadi, ia menggunakan 1.000 batu roh untuk menukar kantong Qian Kun. Kemudian ia pergi ke toko ramuan obat, menggunakan 10.000 batu roh untuk mendapatkan ramuan obat yang dibutuhkan untuk ramuan obatnya. Hanya itu saja, di tangan Lin Yan, hanya tersisa 3.000 batu roh. Dengan wajah muram, ia pun hendak meninggalkan paviliun 100 harta. Saat itu, seseorang menghentikan Lin Yan dan berkata, "Tuan muda Ling, apa gunanya ramuan obat itu bagimu? Kau harus berinkarnasi dulu, kalau tidak, jiwa sampah itu ditakdirkan membuatmu menjadi sampah seumur hidup." Lin Yan terkejut, yang datang adalah Wang Fei, sepupu Wang Ning. Perkataan Wang Fei ini langsung membuat paviliun 100 harta ramai. Lin Yan mendengus dingin, mengabaikan Wang Fei dan terus berjalan. Tak disangka, Wang Fei berbalik, mencengkram Lin Yan, dan mengejek, "Dengar-dengar, saat kakak sepupuku memutuskan pertunangan denganmu, kau bahkan membuat janji 3 tahun. Ya, kau pengecut tak berguna, bukankah ini hanya mencari penghinaan sendiri?" Mendengar itu, Lin Yan segera memasang wajah muram, berbalik dan berkata, "Lepaskan tangan kotormu, atau aku akan melumpuhkannya." Wang Fei terus saja mencari masalah, "Apa yang kau katakan, dasar sampah? Aku kurang pendengaran, bisakah kau mengulanginya?" Ekspresi Lin Yan mengeras. Ia segera berbalik dan mencengkram lengan Wang Fei, lalu berkata dengan suara gelap, "Ini kau sendiri yang mencarinya." Seketika ia mengerahkan kekuatan. Suara retakan terdengar dari lengan kecil Wang Fei. Rasa sakit seketika itu langsung membuat Wang Fei terjatuh lemas dan menjerit, "Tanganku?" Akhirnya, seolah nyawanya tidak cukup panjang, ia menunjuk Lin Yan dan berkata, "Kau anak haram? Jangan." Belum sempat Wang Fei menyelesaikan kalimatnya, Lin Yan kembali mencengkram Wang Fei, dan ia pun kembali menjerit kesakitan secara tak terduga. Ia membayar harga atas kata-kata tajamnya. Keributan keduanya langsung diketahui oleh pemilik paviliun Yao dari paviliun 100 harta. Ia bukan hanya manajer paviliun 100 harta, tetapi juga satu-satunya ahli pil di kota Jiangchuan. Oleh karena itu ia sangat dihormati banyak orang. Pemilik paviliun Yao awalnya ingin meminta penjelasan dari Lin Yan. Tak disangka, Wang Fei justru di depan mata semua orang, berani memfitnah pemilik paviliun Yao sebagai pelaku. Kali ini giliran wajah pemilik paviliun Yao yang muram. Ia mengangkat tangannya dan mengusir Wang Fei keluar dari gerbang paviliun, lalu berkata, "Menjauhlah. Kalau tidak, aku akan membuatmu tinggal selamanya di depan pintu." Sang putri terkejut dengan aura tersebut, dan buru-buru bangkit dan pergi. Lin Yan baru kemudian berbicara, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin paviliun Yao, berbalik dan meninggalkan paviliun Bai Bao. Setelah Lin Yan pergi jauh, kepala pelayan tua datang ke sisi pemimpin paviliun Yao. Menyebutkan daftar belanja Lin Yan, pemimpin paviliun Yao terkejut dan berkata, "Apa yang akan dilakukan anak ini dengan membeli begitu banyak bahan obat?" "Apa itu?" Yang membuat gadis di depannya merasa gelisah, wajahnya memerah karena malu dan berkeringat. Lin Yan baru saja kembali ke hutan, ketika dia merasakan gelombang panas yang menyapu wajahnya, dan kemudian dengan tergesa-gesa berlari menuju kamar adik perempuannya, Lin Suer. Lin Yan baru saja tiba di depan kamar, Gong Qianshui muncul menghalangi jalan Lin Yan, dan berkata, "Jika kamu pergi seperti ini, kamu sama sekali tidak akan tahan dengan suhu di dalam." Kemudian dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membungkus Lin Yan, baru kemudian membiarkan Lin Yan masuk. Begitu Lin Yan memasuki kamar, dia melihat Lin Suer memancarkan panas di sekujur tubuhnya. Saat dia hendak maju untuk menyelamatkan adik perempuannya, dia sekali lagi dihentikan oleh Gong Qianshui, yang berkata, "Jangan sentuh dia, biarkan aku lihat dulu." Gong Qianshui kemudian menjelaskan kepada Lin Yan bahwa konstitusi Tian yang adalah salah satu konstitusi khusus di dunia kultivasi. 1 dari sejuta kultivator akan memiliki orang seperti itu. Namun, konstitusinya belum sepenuhnya terbangun. Saat ini, itu hanya tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menggunakan Ling Zi es salju, untuk membangkitkan sepenuhnya tubuh Tianyangnya.
Hanya saja, Ling Zi es salju adalah bahan obat tingkat 7. Seluruh dinasti Dafeng pun belum tentu bisa menemukannya. Mendengar ini, Lin Yan langsung terkejut, bukankah itu berarti Suer berada dalam bahaya? Gong Qiansui terharu melihat betapa dalamnya persaudaraan Lin Yan, lalu berkata, demi dirimu, aku akan membantunya menekan kondisinya. Lin Yan langsung sangat gembira, namun belum sempat Lin Yan senang terlalu lama, Gong Qiansui kembali berkata, tapi aku hanya bisa mengendalikan kondisinya selama 5 tahun. Jika selama periode ini bahan obat itu tidak ditemukan, adikmu tetap tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Setelah Gong Qiansui selesai berbicara, dia segera mengumpulkan Ki Ungu di telapak tangannya, dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Lin Suer, mulai menekan kondisinya. Ki Ungu segera memenuhi seluruh ruangan. Setelah beberapa saat, Gong Qiansui berhenti, dan berkata kepada Lin Yan, baiklah, dia akan segera bangun, aku akan kembali ke Gua Nei dulu. Sesaat kemudian, Lin Suer perlahan terbangun, Lin Yan memeluk Lin Suer. Lin Yan memutuskan dalam hatinya, dia harus menjadi lebih kuat dan menemukan Ling Zi es salju. Suatu hari, Lin Yan mengeluarkan bahan-bahan obat yang dibelinya dari Bai Baoge, meminta Gong Qiansui untuk membantunya meracik cairan obat. Melihat Lin Yan memiliki kesadaran seperti itu, Gong Qiansui kemudian membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan berencana untuk menyiapkan ramuan untuk Lin Yan. Saat itu, Lin Yan berkata, jumlah semua bahan obat ini telah digandakan, tolong siapkan satu yang sedikit lebih buruk, aku berencana untuk menjualnya. Gong Qiansui bertanya, mengapa yang satu lagi harus sedikit lebih buruk? Lin Yan menjawab, jika sama bagusnya, bukankah orang lain akan memiliki kemajuan yang sama denganku? Gong Qiansui dan Wen Yan tertawa terbahak-bahak, dan langsung menyebut Lin Yan cukup licik, tapi dia menyukai Lin Yan yang seperti ini. Kemudian, di bawah tatapan Lin Yan, dia mulai menyiapkan cairan obat. Setelah serangkaian operasi yang lancar, dia dengan cepat menyelesaikan persiapan 2 cairan obat, dan berkata kepada Lin Yan, oke, yang di sebelah kiri adalah milikmu, yang di sebelah kanan dibawa untuk dijual. Lin Yan melihat 2 botol cairan obat berwarna anggur di depannya, dan merasa terharu karena akhirnya dia bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Kemudian, di bawah desakan Gong Qiansui, dia mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, meditasi tanpa henti membuat Lin Yan kelelahan, dan begitu kakinya menyentuh tanah, dia hampir pingsan. Adegan ini membuat Gong Qiansui tertawa terbahak-bahak. Saat Lin Yan hendak mengambil cairan obat dan meminumnya, Gong Qiansui meraih tangan Lin Yan dan berteriak. Tunggu. Apa yang akan kamu lakukan? Guru cantik meracik cairan obat misterius untuk seorang pemuda, bahkan menyuruhnya mandi di depan matanya. Pemuda Lin Yan, setelah bermeditasi terus-menerus selama 3 hari, merasa kakinya lemas, dan hendak meminum cairan obat itu untuk memulihkan diri. Guru cantik Gong Qiansui menghentikan Lin Yan, yang tampak terkejut. Bukankah kamu yang menyuruhku menggunakan obat untuk memulihkan diri? Gong Qiansui menghela nafas dan berkata, obat ini untuk berendam, bukan untuk diminum. Jika kamu meminumnya, kamu akan meledak dan mati. Bahkan jika untuk berendam, 2 tetes saja sudah cukup. Lin Yan terkejut mendengar ini, lalu mengambil air untuk bersiap mandi. Ketika hendak membuka pakaiannya, dia menatap Gong Qiansui dengan wajah memerah. Gong Qiansui memalingkan wajahnya dan berkata, aku tidak tertarik pada anak laki-laki kecil sepertimu, cepat mandi. Meskipun dia berkata demikian, Gong Qiansui tetap memperhatikan Lin Yan saat dia membuka pakaiannya, membuat Lin Yan merasa sangat tertekan. Kemudian Lin Yan mengikuti instruksi Gong Qiansui, meneteskan 2 tetes cairan obat ke dalam air. Hanya dalam sekejap, dia merasakan energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Gong Qiansui datang ke sisi Lin Yan, mengatakan bahwa Lin Yan hanya perlu berendam selama 4 jam setiap hari. Setiap kali air kembali ke warna aslinya, teteskan 2 tetes lagi untuk diserap, ulangi terus-menerus, dalam 8 hari, ditambah efek menyerap jiwa sebelumnya. Lin Yan pasti akan mencapai level bintang 6 tingkat 5. Lin Yan segera berkata, kalau begitu, mulai sekarang, bukankah akan lebih cepat jika aku secara khusus menyerap jiwa untuk meningkatkan kultivasi? Gong Qiansui berkata dengan tenang, secara teori, memang begitu. Tetapi melakukan hal ini akan dengan mudah mengungkap istana hidup dan mati. Saat itu, Lin Yan bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Untungnya, istana hidup dan mati belum dalam bentuk akhirnya. Di tempat kecil seperti kota Jianchuan ini, tidak ada yang bisa mengenalinya. Jika tidak, Lin Yan akan berada dalam bahaya saat ini. Namun, setelah istana hidup dan mati berubah, kemampuan Lin Yan juga akan meningkat. Saat itu, hadapi es dengan es dan air dengan tanah. Lin Yan juga memutuskan untuk menjadi tembok itu sendiri. Rahasia istana hidup dan mati tidak boleh diketahui oleh orang lain. 8 hari kemudian, Lin Yan berhasil menembus bintang 6 tanpa masalah. Selanjutnya, untuk memaksimalkan peningkatan kultivasi sebelum penjelajahan 10 sekte, dia menyembunyikan identitasnya dan datang ke pavilion 100 harta. Dia bersiap untuk menukar botol ramuan lain dengan koin, untuk menukar bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu-ramuan, agar dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Kemudian dia pergi ke area penukaran, mengeluarkan botol ramuan lain dan berkata kepada pengurus tua. Saya ingin menukar botol ramuan ini. Pengurus tua langsung mengambilnya. Bertanya, ini apa? Lin Yan kemudian menjelaskan khasiat dan penggunaan ramuan tersebut. Pengurus tua belum pernah melihat ramuan ajaib seperti itu sebelumnya. Segera berkata, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta ketua pavilion untuk memeriksanya. Sesaat kemudian, ketua pavilion Yao datang ke hadapan Lin Yan yang menyembunyikan identitasnya dan berkata, apakah Nona bersedia? Kita berbicara di ruang dalam, bagaimana? Lin Yan kemudian pergi bersama ketua pavilion Yao ke ruang dalam. Ketua pavilion Yao langsung ke intinya. Saya sudah memeriksa cairan obat ini, memang luar biasa. Nona pasti seorang alkemis juga, kan? Lin Yan menjawab, anggap saja saya seorang alkemis. Mendengar ini, ketua pavilion Yao terkejut dalam hati, dan bergumam. Mampu meracik cairan obat dengan efek seperti ini, setidaknya seorang alkemis tingkat 3. Orang penting seperti ini, melakukan apa di tempat kecil ini? Kemudian ketua pavilion Yao memiliki niat untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Yan, dan menyatakan bersedia membeli cairan obat itu dengan harga 100.000 camilan. Mendengar angka ini, Lin Yan langsung terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya bisa menukar sekitar 20 atau 30.000 camilan. Sekarang tampaknya, ini adalah momen untuk lepas landas. Segera menyetujui, ketua pavilion Yao meminta orang untuk membawakan camilan. Setelah transaksi selesai, Lin Yan, di bawah pengawasan ketua pavilion Yao, pergi ke tempat dia menukar bahan obat terakhir kali. Setelah mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan untuk cairan obat, dia meninggalkan kotak harta putih. Setelah Lin Yan pergi, ketua pavilion Yao pergi ke toko bahan obat itu.
Menanyakan bahan obat apa yang ditukar oleh Lin Yan, mendengar bahwa itu sama dengan yang ditukar Lin Yan terakhir kali datang. Batin Ketua Pavilion Yao langsung terkejut, dan menyimpulkan bahwa peningkatan energi jiwa ilahi bintang 3 Lin Yan menjadi bintang 5 adalah karena khasiat obat. Dan bergumam dalam hati. Apa sebenarnya hubungan